resep untuk pizza ala rumahan. Nah, jadi bahan-bahannya ini untuk bahan adonannya ada tepung bebas, tepung terigunya, gula, garam, minyak, dan juga air. Oh iya, yang belum aku videoin ada ragi atau vermipan yang udah aku aktifin dengan cara dilarutin ke dalam air ya. Nah, ini langkah pertama, kita campurin dulu semuanya. Airnya kita tuangin sedikit demi sedikit, jangan langsung semuanya. Ini sekitar 120 ml. Kalau sudah langsung diaduk-aduk. Nah, ini aku masukin vermipan atau ragi yang sudah aku aktifin di air terlebih dahulu. Jadi kalau buat teman-teman yang raginya sudah terbuka atau sudah pernah dipakai sebelumnya, dicek dulu aktif atau tidak dengan cara dilarutkan ke dalam air ya. Kalau sudah, aku aduk-aduk pakai sendok dan mulai aku tambahkan sedikit demi sedikit dengan air. Nah, ini aku aduk-aduk lagi pakai tangan supaya dia cepat nyatu. Jadi di sini aku nggak pakai mixer, nggak apa-apa nggak pakai mixer, tinggal diulenin dengan sabar pokoknya. Sekitar 8-10 menitan harusnya dia sudah mulai kalis. Pokoknya kalau adonannya terasa kering, kasih sedikit air, terus diulenin lagi. Tunggu sebentar, jangan langsung ditambahin lagi. Tunggu sampai dia mulai meresap, baru dicek kembali apakah cukup padat atau kurang padat atau justru terlalu cair. Kalau masih lengket di tangan padahal udah lama diaduk-aduk, berarti itu dia kurang tepung terigu. Tinggal tambahin 1 sendok 2 sendok lagi aja. Nah, ini aku uleninnya kayak gini. Bebas cara nguleninnya, pokoknya dipencet-pencet supaya dia memadat. Nah, oke, terus ini mangkoknya udah aku bersihin. Terus aku kasih minyak yang aku ratain di pinggir-pinggirnya. Nah, jadi minyaknya ini supaya nanti ketika dia sudah ngembang gak bakal lengket adonannya. Terus di sekitar permukaan adonannya juga aku lapisin minyak lagi sambil aku bentuk supaya dia agak bulat. Nah, kalau sudah cukup bulat, sebenarnya nggak harus bulat, cuma biar kelihatan saja nanti ngembang apa belum. Terus ditutup. Ini aku pakai tutup panci, tapi kalian bisa juga pakai kertas atau kain. Nah, selanjutnya ditunggu 1 jam. Setelah itu adonan kan sudah mengembang. Langsung dipencet-pencet supaya anginnya itu cepat keluar. Oke, langsung ditusuk-tusuk gini dan kita mulai siap-siap buat menggiling. Kok menggiling? Ya itu pokoknya. Mencetak adonannya. Jadi di sini aku pakai telenan, terus ini aku usahakan jadi bulat lagi supaya nanti jadinya cakep bulatnya. Nah, ini aku pakai rolling pin itu aku gulung-gulung sampai ke dia ukurannya sesuai pan atau wadah yang aku pakai nanti. Jadi kalian bisa terserah ukurannya sesuka kalian, disesuaikan sama wadah yang kalian punya. Dan kalau bisa jangan sampai terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal nanti dia pizzanya nggak crispy. Ya, ini aku masih berusaha ngerolling. Soalnya aku, jadi di sini triknya bikin pizza teflon supaya nggak gampang gosong itu aku pakai wadah lain. Jadi di atas teflon aku kasih wadah. Ini sebenarnya wadah terang bulan, tapi teman-teman bisa pakai wadah lainnya, terserah kalian. Bisa wadah kue atau panci yang lebih atau teflon yang lebih kecil atau wajan yang lebih kecil yang cukup. Jadi jangan sampai api langsung ketemu sama wadah yang kita pakai masak. Harus ada yang melapisi terlebih dahulu gitu. Nah, ini aku lapisin margarin atau mentega di sekitar loyang yang bakal aku pakai nanti. Terus kalau udah aku masukin adonannya yang sudah aku ratain dan ukurannya udah sesuai. Nah, bagian pinggirnya kita penyet-penyet lagi. Oke, kalau udah rata baru dikasih tusukan pakai garpu. Jadi tusukan ini supaya nanti angin atau panasnya tuh bisa masuk dan jadinya lebih crispy pizzanya. Ditusuk aja random. Terus sausnya kalian bisa pakai saus spaghetti, tapi aku pakai saus barbecue karena udah punya.
bebas, sebenarnya pakai saus tomat juga bisa, tapi aku lebih suka saus barbeque atau saus spaghetti. Kalau udah diratain, buat kalian yang mungkin mau lebih berasa bisa ditambahin lagi sausnya. Jadi takaran untuk sausnya tuh bebas sesuai keinginan preferensi kalian. Terus kalau udah kita kasih topping. Kalau di sini aku toppingnya pakai keju mozzarella yang udah aku parut, dicampur sama keju cheddar biasa yang juga udah aku parut. Jadi kalau kalian lihat bentuknya beda-beda itu soalnya ada yang mozzarella, ada yang bukan. Terus aku kasih sosis juga yang udah aku potong. Kalau sosis aku sarankan potongannya agak kecil sama tipis, jadi dia cepat matangnya. Sama ini aku ada daging patty burger yang udah aku slice kecil-kecil. Tapi kalian bisa pakai apa aja sebenarnya, toppingnya bisa sayur, bawang bombay, bisa bakso, bisa terserah, bebas pokoknya. Terus atasnya aku kasih keju mozzarella sisa lagi supaya lebih mantep. Nah, jadi di sini aku pakai wajan ini. Terus aku masukin di atasnya ada loyang yang aku pakai tadi. Oke. Jadi pastikan kalian punya wajan yang lebih gede daripada cetakan kalian supaya bisa masuk, dan jangan lupa ditutup. Jadi kuncinya itu harus ditutup supaya atasnya matang juga. Nah, buat apinya kalian pakai api yang paling kecil, terus ditunggu aja. Nah, kalau tutupnya terawang gini akan lebih enak. Jadi kalian bisa lihat mereka sudah cukup matang apa belum. Nah, ini aku lagi proses memasak sambil menunggu kejunya itu leleh apa enggak. Oke, jadi waktu masaknya itu sekitar 20-25 menit. Yang penting sabar, tapi pasti jadi. Kalau di double gitu teflonnya pasti nggak bakal gosong dan jadinya pizza cantik seperti ini. Gampang kan? Jadi teman-teman bisa buruan cobain. Oke, thank you.